siswa kita mulai dari SD, SMP, MTS, SMA hingga SMK Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Tuban. Mudah-mudahan nanti motivasi yang diberikan oleh Pak Fakri bisa menggugah hati kita semuanya, semangat semuanya untuk meningkatkan jamaah. Itu pesannya Pak Direktur kita sebenarnya, Ibu, meningkatkan jamaah kita, jamaah Muhammadiyah. Ini harapannya. Oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mari kita manfaatkan momen-momen ini dengan baik agar ada kebanggaan, khususnya di PDM Tuban dan Majelis Dikdasmen, bangga terhadap sekolah-sekolah yang ada, sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Tuban ini. Karena saya berpikir bahwa dengan adanya sekolah-sekolah gemuk mulai dari SD, SMP, pasti nanti akan bisa mendukung untuk sekolah-sekolah yang ada di atasnya. Ini mari kita bergerak bersama, mari kita maju bersama untuk mengembangkan, meningkatkan jamaah yang di Muhammadiyah ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai pimpinan dan wakil teman-teman yang ada di SMK Pelayanan Muhammadiyah, saya mohon maaf jika nanti selama Bapak Ibu di sini pelayanan kami kurang maksimal. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami semua yang nanti yang di sini pulang dari sini punya semangat untuk mengembangkan. Ada ide-ide, ada gagasan-gagasan baru untuk mengembangkan lembaganya masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya nanti berjalan dengan lancar, Allah meridhoi dan memberikan kemudahan dalam langkah-langkah kita di dalam mengembangkan lembaga kita masing-masing. Suku Bani Salamah itu berdomisili di pinggiran kota Madinah, agak jauh dari Madinah. Karena itu mengaku kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin pindah lebih dekat dengan Masjid Nabawi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Yasin ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang akan menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami yang akan menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Wa asarahum, dan bekas-bekas dari pekerjaannya. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya akan kami himpun dalam satu buku induk yang ada di Lauh Mahfuz. Nah, kemudian Rasulullah SAW tidak melarang, ya, silakan kalau mau mendekat, tetapi langkah-langkah yang diayunkan semakin jauh dari masjid, maka nilai pahalanya juga berbeda. Karena itu di dalam memahami ayat ini ada dua penafsiran di dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, seluruh perbuatan kita akan dicatat oleh Allah, tidak hanya perbuatan saja, tapi juga bekas-bekas perbuatan itu. Maka penafsiran yang pertama, yang dicatat bekas-bekas perbuatan itu adalah langkah-langkah menuju kebaikan atau ketaatan atau kemaksiatan. Itu ditulis. Tetapi kemudian yang kedua, mufasir yang kedua di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu bekas-bekas daripada perbuatan itu. Bekas-bekas tetap terus akan dicatat oleh Allah sampai selesai. Maka berbahagialah Bapak dan Ibu yang bergerak di dalam bidang pendidikan, yang bekas-bekas yang ditorehkan oleh Bapak dan Ibu di bidang pendidikan untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak didik kita, itu akan tetap terus dicatat oleh Allah. Terus akan dicatat dan catatannya panjang.
karena terus berlangsung. Bapak dan Ibu yang telah mendidik anak didik dengan baik, kemudian menjadi anak yang soleh, yang solihah, kemudian nanti mendidik keluarganya, bahkan kemudian melanjutkan estafet sebagai tenaga pendidik, maka tetap terus wasarohum itu akan tercatat terus. Bekas-bekas daripada perbuatan itu akan tercatat. Karena itulah maka betul-betul hendaknya dilandasi dengan nilai keikhlasan, ya, semata-mata diniati adalah untuk menebar kebaikan, dan itu adalah tujuan utama daripada Muhammadiyah, yaitu menebar kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Maka termasuk saat ini Bapak dan Ibu di dalam akan menghadapi anak didik yang baru, bagaimana caranya. Maka tadi semakin sulit, semakin banyak tantangan, insya Allah nilai-nilai kebaikan kita di hadapan Allah semakin banyak. Semakin sulit perjuangan. Yang dibutuhkan kita ini adalah bagaimana bekerja semaksimal mungkin, yaitu untuk agar supaya betul-betul berhasil meningkatkan tambahan anak-anak didik kita dengan niat untuk mendidik mereka dengan akhlak yang baik, dengan akidah yang baik, dengan perilaku yang baik, ya, sehingga nantinya menjadi kader-kader Muhammadiyah untuk melanjutkan estafet perjuangan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau sudah pernah saya sampaikan bahwa di dalam pendidikan, maka di samping bagaimana kita agar supaya diminati, itu adalah tetap kita berbenah dulu, ya, baru kemudian kalau kita sudah baik, insya Allah orang akan datang. Maka itu hendaknya masing-masing sekolah mengusahakan yang terbaik, unggulan apa yang bisa ditonjolkan, ya. Ibarat rumah makan, maka masakan apa yang paling favorit, ya, biasanya setiap rumah makan ada masakan yang andalan, ya, yang itu nanti diminati banyak pembeli. Demikian juga di dalam pendidikan, lembaga yang kita bina itu unggulannya apa. Nah, itu yang kemudian ditonjolkan terus sehingga masyarakat tahu dan meminati unggulan yang kita lakukan. Maka tadi bekas-bekas itu akan tetap terus dinilai oleh Allah dan sampai nanti hari kebangkitan. Karena itulah maka di dalam ayat yang lain Allah juga mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dalam surat Al-Imran. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan kamu akan dibalas dengan sempurna besok pada waktu hari kiamat. Jadi pembalasan yang sempurna itu besok pada waktu hari kiamat. Semakin banyak bekas-bekas yang kita tinggalkan, ya, terutama Bapak dan Ibu berbahagia di bidang pendidikan yang tentunya meninggalkan bekas-bekas yang banyak, maka bekas-bekas itu akan dihitung terus sampai nanti hari kebangkitan. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi atas nama pimpinan daerah saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mari, ya, yang telah berkenan hadir dari tempat yang jauh, dan ini kehadiran yang kedua, Pak, ya. Saya masih ingat dulu tahun 2018, ya, memberikan motivasi, bahkan dulu sangat semangat, ya, saya menjanjikan bagi sekolah yang mendapatkan lonjakan anak didik baru yang nilainya prosentasenya yang terbesar akan mendapatkan reward dari PDM yang dulu kalau tidak salah Pak Budi, ya, sampai kita berangkatkan ke Malaysia, Pak, ya, Malaysia. Ya, saya kira itu, jadi mudah-mudahan ada semangat yang karena apa?
yang akan kita torehkan ini adalah bekas-bekas yang baik yang nanti akan tetap terus melekat dan dihitung oleh Allah. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan itu adalah kerja dengan sungguh-sungguh, ya, kerja dengan sungguh-sungguh. Adapun hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Ya. Yang penting adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan ikhlas, dengan tuntas, dan kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika sudah berazam, sudah berniat sungguh-sungguh, sudah berusaha maksimal, sudah diiringi dengan doa, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja, dan betul-betul mari kita simak, ya, dan tidak hanya kita simak langkah-langkah yang sudah dibuktikan oleh Pak Fari di dalam membesarkan SMK Kondalogi yang sangat terkenal itu. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan bisa kita tiru, kita terapkan di dalam lembaga pendidikan yang kita kelola dengan niat semata-mata adalah dalam beribadah kepada Allah. Karena itu di dalam Muhammadiyah ujroh itu didahului dengan ajrun. Jadi yang kita cari itu ajrun, pahala, ajrun pahala. Sudah sampai 3 baru kemudian dengan itu kita mendapatkan ujroh, yaitu upah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan fisik dan mental kepada kita, sehingga tetap bisa istiqomah di dalam perjuangan memajukan pendidikan di Muhammadiyah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang mungkin bisa kita sampaikan sebelum mungkin Pak Fahri menyampaikan hal terkait bagaimana kita mendongkrak sehingga nanti siswa-siswi yang akan masuk ke sekolah kita itu dari waktu ke waktu semakin bertambah. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali mungkin bisa kita jadikan introspeksi pada kita masing-masing, atau kita jadikan sebagai muhasabah pada kita masing-masing, yaitu satu pertanyaan: apakah sekolah kita ini, apakah madrasah kita ini sudah bermutu atau belum? Mungkin ada yang menjawab, sudah Pak, karena sekolah kami adalah SD Muhammadiyah 1 Banjar. Atau barangkali juga ada yang mengatakan bahwa sudah Pak, karena sekolah di madrasah kami lulus 100%. Semua dikembalikan kepada panjenengan semuanya selaku pemangku, selaku pengelola sekolah. Apakah 20 misalnya nilainya 20 lulus, ataukah nanti nilainya 27 lulus, itu semuanya kembali kepada Bapak Ibu. Sekolah kita ini sudah bermutu atau belum? Maka jawabannya adalah satu, menurut kami, indikator yang kita pakai, parameter yang kita pakai adalah parameter yang dibuat oleh pemerintah, yaitu adanya 8 standar SNP. Jika di dalam pengelolaan sekolah kita ini sudah sesuai dengan parameter yang dibuat oleh pemerintah, yaitu 8 standar SNP tadi, insya Allah sekolah kita bisa bermutu. Dari pengalaman kami, Ibu Bapak yang saya hormati, kenapa sih sekolah kita sekolah Muhammadiyah? Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, terkait dengan perguruan Muhammadiyah kita rendah, kepercayaan masyarakat terkait dengan sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah rendah, itu mari kita coba kita jadikan introspeksi pada kita masing-masing. Kita terbiasa menyalahkan begini, bahwa anak itu gak keluluh ini, anak itu rakyat sekolah ini. Ini yang harus kita pertanyakan adalah, sudahkah kita kelola sesuai dengan standar yang ada? Nah, Ibu Bapak saya hormati, jika di dalam pengelolaan tadi sudah sesuai dengan parameter yang sesuai, maka itulah saatnya kita bisa menjual sekolah kita.
dan insya Allah masyarakat akan berminat juga. Nah, Ibu Bapak saya hormati, pengelolaan sekolah, mengelola dunia pendidikan, menurut kami itu intinya adalah pada sumber daya manusianya. Ayo kita merenung sedikit. Kurikulum 13 sudah berjalan berapa tahun? Insya Allah sudah 19 tahun, 9 tahun. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimanakah kita memanage, mengelola kurikulum 13 itu di tingkat lapangan? Bukankah kurikulum 13 itu berbasis 4I, yaitu kita sebut dengan communication, terbiasa untuk membiasakan pada anak didikan kita untuk berkomunikasi. Konsekuensinya adalah di dalam pembelajaran itu anak-anak dikenalkan untuk berani berpendapat ke depan, menyampaikan apa yang mereka pelajari pada kelompok pada saat mereka belajar. Kemudian anak dibiasakan untuk belajar secara kelompok, kolaborasi, sehingga ibu bapak terkait dengan ini, pembelajaran seperti ini perlu kita biasakan. Tapi di dalam lapangan gimana? Yang ada adalah pembelajaran CBSA, catat buku sampai habis. Kami masih teringat dalam pikiran kami saat kami melihat SMP Muhammadiyah 8 saat itu masih dikebuk istilah kami. Saya sakit hati melihat gurune omek situ bocai iku dulinan nang ndukur wit waru. Di depannya itu kalau nggak salah nopo namanya ada pohon waru kalau nggak salah. Begitu kita lihat dan sebagainya, nah kelas 1 luru tuh didajak di situ, mereka gurune di situ. Coba kita bayangkan misalnya, itu salah urus. Terus kalau kayak gitu siapa sih yang mau mempercayakan anak didik anak kandungnya ke sekolah model yang seperti itu? Demikian juga pada saat kami ada di Merak, ya, kita memang saya sampaikan karena itu merupakan milik kita bersama sebagai introspeksi kita. Ibu bapak yang saya hormati, itu beberapa hal terkait dengan kurikulum 13. Jadi pada dasarnya adalah SDM. Seindah apapun kurikulum, jika SDM-nya tidak siap untuk menggunakan, percuma. Bapak yang saya hormati, terkait dengan kompetensi, insya Allah kita sama-sama sudah paham. Karena kita sudah S1. Tetapi yang belum terbangun di dalam diri kita, kalau kita baca di buku, salah satu buku Tarbiyatul Aulad, itu ada yang kita kenal dengan Tarbiyatul Qalbiyah. Ternyata di dalam diri kita ini yang belum terbangun adalah cahaya hati, yang mana apa yang kita lakukan itu akan kita minta pertanggungjawaban di depan sang pencipta. Jika itu terbangun di dalam diri kita, maka guru-guru yang memiliki kompetensi dibangun dengan cahaya hati yang indah, keterkaitan kita dengan yang kuasa, maka akan muncul guru-guru yang kreatif, akan muncul guru-guru yang inovasi, dan itu tidak lepas daripada integritas yang ada di dalam diri kita. 6 kalikan 36. Nah, itu ada 1.400-an. Dari Ustaz sampai mentok. Nanti kalau sudah mentok, buat lagi SMA Muhammadiyah. 1. SMA Muhammadiyah 1.1 sama SMA Muhammadiyah 1.2. Tahan dulu. Mungkin hari ini Ustaz nggak percaya. Sama nggak percayanya 14 tahun yang lalu ketika Pak Fadil SMK Muhammadiyah di Pondok Negeri, ini harus naik ke 1.000, 1.200, 1.500, 1.700, 2.000, 2.240, 2.500 sampai mentok. Sekarang 2.500, 1.600 sampai mentok. Maka cita-cita yang baru ingin mendirikan SMK Muhammadiyah 7 DP 2.
Tangan dulu. Ya, karena kan ada kepada Ustaz Suyanto, kita dengan tujuan Ustaz SMK terbesarnya kan Gonalegi. Tangan dulu. Bukan di Jogja, bukan di Surabaya, bukan di Semarang, pusat Muhammadiyah, tapi di pelosok, di desa. Gonalegi, kebun kan sudah gitu ya, kebun jauh. Yang awalnya mungkin orang menyebut tidak mungkin sekarang Gonalegi punya murid 2006. Ketika kali dulu Bapak Ibu di kepala sekolah sama menyampaikan, itu pertama kali semua percaya guru dan karyawan. Ketika satu hari akan di kelas sekolah, satu kelas saya kumpulkan guru dan karyawan, kumpulkan dan cepaparkan ini kepala sekolah harus punya ini. Kalau kepala sekolah punya ini yang besar, jangan berharap sekolahnya besar. Kalau ini guru itu semangat tergantung kepala sekolahnya. Maka pertama kali saya rasa waktu itu gaji 50.000, 25.000. Tapi saya KS waktu itu betul-betul membawa impian. Saya buatkan PowerPoint sejarah waktu itu. Kita target habis nama kepala sekolah, jumlah murid sekian, jumlah guru sekian, jurusannya sekian, pendapatan nanti sekian. Itu dikasih mimpi-mimpi itu. Tapi mimpi-mimpi yang cerdas. Mimpi cerdas itu setelah kita bermimpi, kemudian ada Pak Fri ada ilmunya, plan nanti, rencanakan bener. Oke, mimpi dulu. Nah, jadi mimpinya itu. Kok kerja demikian? Diusaha itu ini menjadi SMA terbaik nasional begitu. Tepuk tangan dulu. Jangan terbaiknya tumpah terkecil. Sabtu yang lalu di Ustadz Samsul Hidayat, kok bisa sekian? Ditinjau dari berbagai macam apapun, Tuban masih terbaik. Tepuk tangan dulu. Umi itu Masya Allah mencacar itu daerah trans di Lampung masih masuk pelosok, perjalanan saya masih 3 jam itu. Dan transportasi penduduknya jauh sedikit, tidak banyak. Pertanian, kebun karet. Terus subhanallah. Ustaz Samsul itu satu Wijaya, seorang pasok visioner, dia punya hubungannya. Dia yang memunculkan namanya Tommy Cafe. Itu buat nasional menjadikan sekolah COE, sekolah PK. Dan muridnya itu dari puluhan, sekarang sudah 1.000 lebih dan tidak dikurang hanya 3 tahun. Nanti malam itu kalau gabung di Aero ya, itu sering perasaan itu. Gandeng gabung KS itu dan KS yang sukses. Bapak Ibu gandeng dan KS yang gagal, yuk gagal. Kalau sambung gandengnya KS yang sumpah, ruwet, banyak mengeluh, saya yakin Bapak Ibu ketularan sumpah dan mengeluh ini.